Selamat bertugas kembali. Baik, kita akan kembali lagi bersama Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Kang Ujang, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Nampaknya suasana di Hambalang juga masih terpantau. Rekan-rekan media masih belum bisa menginformasikan lebih lanjut lagi begitu apa yang terjadi di dalam Padepokan Garuda Yaksa. Kang Ujang, ini kalau tadi kita sudah berbicara soal apakah Kabinet Gemuk ini ya jadi salah satu konsekuensi dari revisi Undang-Undang Kementerian atau memang dimanfaatkan begitu oleh Prabowo untuk bisa lebih banyak memenuhi kebutuhan di kabinetnya. Nah, kalau Anda melihat ada 16 menteri dari kabinet Jokowi terdahulu, akan membawa efek apa begitu terhadap kabinet Prabowo nantinya, Kang Ujang? Ya, saya ada beberapa catatan juga terkait dengan ini. Ya, ini kan sesuai dengan pidatonya Pak Prabowo dalam banyak kesempatan dan sudah juga kita perhatikan bersama gitu bahwa nanti kabinetnya akan banyak diisi oleh kabinet Prabowo. Paling tidak dengar waktu itu pidatonya ya kurang lebih hampir setengahnya gitu. Jadi ini kan menjadi sebuah kenyataan. Jadi ucapannya Prabowo ya terbukti memang membawa wajah-wajah lama, figur-figur lama untuk ditarik di kabinet Prabowo Gibran. Nah, ini bagian daripada salah satu skema keberlanjutan, Mbak Cakri. Nah, keberlanjutan itu ya ada orang lama, orang yang memang sudah firm, punya tugas, seperti misalkan Bu Sri Mulyani gitu ya. Dia Menq. Ini kan banyak program-program keuangan gitu yang harus memang yang dipondasi di Pak Jokowi sudah bagus, ya harus dilanjutkan di pemerintahan Prabowo Gibran. Makanya tadi kalau dalam konsep keberlanjutan ya jangan diganti, karena kalau diganti susah lagi. Menatanya sulit lagi. Lalu mencari rel-rel yang tepatnya agak berat gitu. Makanya menempatkan misalkan Bu Sri Mulyani lagi menjadi Menkyu, yaitu bagian daripada skema untuk keberlanjutan tadi, keberlanjutan program-program pembangunan. Makanya diambil orang-orang yang lama. Ya sebenarnya positifnya di situ. Yang kedua, kalau orang lama misalkan terlepas dari dukungan Jokowi atau lain sebagainya. Yang kedua saya lihat yang lama ini kan punya pengalaman. Ada yang jadi menteri 1 periode, bahkan ada yang 2 periode. Nah, pengalaman-pengalaman ini kan dibutuhkan bagi Prabowo untuk bisa mempercepat skema realisasi program-program kampanye gitu. Itu kan bisa, karena kalau sudah pengalaman kan sudah langsung running, langsung jalan. Beda dengan menteri baru, butuh adaptasi dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu ini menjadi penting juga, positifnya di situ sih. Nah, lalu hal yang lain positifnya ya saya melihat, ya karena Pak Prabowo kan sudah dekat dengan para menteri itu, karena 5 tahun bekerja bersama. Baik, kawan lama ya. Iya, Pak Prabowo kan satu tim di kabinet Jokowi Maruf Amin begitu. 5 tahun, jadi tahu persis mana-mana menteri yang bagus, mana yang tidak, mana yang diangkat lagi, mana yang tidak. Jadi ya di situ sebenarnya sudah ada chemistry. Pak Prabowo sudah bisa menilai teman-temannya di kementerian kabinet Jokowi Maruf Amin mana yang bisa diambil. Ternyata kan ada 16 begitu. Ya tentu itulah bagian daripada ya mungkin juga strategi-strategi tadi keberlanjutan, strategi sudah punya pengalaman. Di saat yang sama juga mungkin sudah dekat juga dengan Pak Prabowo. 5 tahun bekerja bersama-sama. Baik. Karakternya dan juga kinerjanya sudah diketahui oleh Pak Prabowo begitu ya. Itu positifnya, Kang. Negatifnya ada tidak kalau Anda melihat dari orang lama ini masuk kembali di kabinet yang sekarang? Ya negatifnya misalkan ada menteri-menteri yang dianggap ya kurang perform. Saya tidak saya sebutkan ya gitu. Lalu ada menteri juga yang dianggap mohon maaf punya catatan hukum yang kurang bagus. Banyak tapi ya, Kang? Ya kan di situ. Ya lalu ada kesan misalkan kok Pak Jokowi ikut intervensi, padahal yang enggak juga gitu. Itu ada kesan-kesan di publik seperti itu. Tetapi itu juga sudah dibantahkan oleh Pak Prabowo yang mengatakan ya Pak Jokowi ikut memberi masukan. Artinya ya bukan cawe-cawe, memberi masukan atau menitip nama juga bukan sesuatu yang haram. Karena di politik itu soal titip-titip itu sesuatu yang bagus saja, asalkan yang dititipinya orang yang berkualitas, asalkan bagus, asalkan berpengalaman, tadi punya perform kerja yang baik, ya oke-oke saja begitu. Jadi ada plus minusnya lah untuk mengangkat wajah-wajah lama atau menteri-menteri dari kabinet Jokowi Maruf Amin.
Tapi Anda punya catatan tidak, Kang? Dari 16 menteri di kabinet Jokowi sebelumnya ini seharusnya tidak 16 nih jumlahnya. Ada nih yang seharusnya tidak perform, tidak masuk lagi ke kabinet Prabowo. Kalau saya tentu sangat subjektif ya dalam menilai misalkan siapa yang harus ditarik oleh Pak Prabowo, mana yang tidak gitu, mana yang baik, mana yang tidak. Karena itu sifat subjektif, tentu saya tidak bisa menilai berdasarkan subjektivitas. Oleh karena itu soal pandangan dari Pak Prabowo saja, kenapa 16 yang dipanggil, kenapa yang lain tidak gitu. Mungkin tadi pertimbangan-pertimbangan yang saya sebutkan awal tadi menjadi pertimbangan Pak Prabowo dalam mengambil 16 menteri katakanlah ya dari kabinet Pak Jokowi seperti itu. Oke, tadi Anda juga sempat mengatakan titip-menitip ini tidak apa-apa begitu ya dalam politik sharing seperti ini. Nah, kalau titipnya lewat wapres langsung, gimana Kang Ujang? Nggak apa-apa juga? Ya mungkin ada mungkin kan jalan masuk menjadi calon menteri atau wakil menteri kan banyak. Banyak jalan ya, banyak jalan menuju Roma. Jalan, iya. Ada yang melalui orang dekatnya Pak Prabowo ya ada gitu kan. Ada saya tahu gitu, ada yang melalui Pak Prabowo langsung ada yang melalui Pak Jokowi ya ada yang melalui Pak Gibran ya ada, pasti ada. Tadi tidak mungkin membuka satu pintu kan. Pasti ada beberapa pintu yang harus dimasuki, namanya juga usaha. Namanya juga ingin menjadi menteri atau wamen, tentu semua jalur akan digunakan lah kira-kira begitu. Tapi setidaknya harapannya syarat-syarat, ada 5 syarat tadi yang Kang Ujang sampaikan itu bisa terpenuhi atau dimiliki oleh calon-calon yang sedang menuju Hambalang hari ini dan besok begitu ya? Ya, kita kan hanya bisa memberikan kriteria. Karena apa? Karena kalau soal figurnya, sosoknya, orangnya itu kan Prabowo yang punya hak. Oleh karena itu kita sebagai bagian daripada rakyat, sebagai bagian daripada akademisi, hanya bisa memberikan katakanlah cek kosong ya kan dengan kriteria-kriteria syarat-syarat yang paling tidak ya itu menjadi catatan kita gitu loh untuk bisa memberikan sumbangsi terkait dengan tadi ya penentuan nama-nama kandidat calon menteri maupun calon wakil menteri, agar memang apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo di banyak media, di banyak pidatonya, di banyak kesempatan betul-betul konsisten dalam merealisasikan ya kabinet yang betul-betul jaken, kabinet kerja, termasuk kabinet yang tidak mau korupsi. Itu harus betul-betul menjadi fokus dan tekanan Pak Prabowo untuk membuat kabinet yang betul-betul bisa bekerja dalam 5 tahun ke depan. Oke, Kang Ujang, pembekalan seperti ini sebenarnya sudah dilakukan juga tidak sih oleh presiden-presiden terdahulu? Artinya pembekalan yang betul-betul fokus nih, seperti seminar, seperti workshop nampaknya begitu. Mungkin saya melihatnya baru kali ini ya, baru kali ini dilakukan oleh presiden terpilih, dan mungkin ini cara kreatif ya, cara apa namanya yang bagus saja, yang positif saja, untuk memang ketika diumumkan, ketika dilantik langsung bekerja. Jadi ada batasan-batasan, ada tugas-tugas, ada kewajiban-kewajiban, ada larangan-larangan yang harus diikuti ketika sudah siap menjadi menteri ataupun wakil menteri. Saya sih meyakini hal yang bagus saja selama tadi dilakukan untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara, termasuk untuk kepentingan kinerja yang bagus ke depan begitu. Tapi Anda melihat ini, kalau kita mengingat dulu zaman Orde Baru ada pendalaman P4 begitu, tapi ini beda versi khususnya untuk menteri, wamen dan juga ketua lembaga pemerintahan lainnya. Mirip tidak sih? Ya sebenarnya kalau bicara mirip-mirip ya mungkin saja, beda-beda tipis lah. Kan dulu memang kan gini, Pak Prabowo ini kan sangat clear terkait dengan ideologi Pancasila. Sangat clear juga terkait dengan nasionalisme gitu ya. Sangat clear juga terkait dengan ketaatan terhadap konstitusi gitu. Maka inilah yang harus tadi ditanamkan kepada menteri dan calon wakil menterinya. Saya rasa ya ini sama, serupa dengan ketika zaman Orde Baru, tapi beda format saja, dengan variasi-variasi perkembangan zaman yang tentu berubah begitu. Ya saya sih selama itu untuk memperkuat ideologi calon menteri dan wakil menteri ya, selama itu untuk memperkuat katakanlah tugas dan kewajibannya agar bekerja dengan baik nanti, saya rasa positif dan bagus saja. Ya mungkin juga akan diberikan arahan, bahkan mohon maaf bisa jadi diberikan tekanan ya. Untuk apa? Untuk jangan korupsi gitu.
agar jangan macam-macam, tidak mengembat uang negara. Kalau enggak, kalau tetap korupsi, ya mungkin akan diingatkan, akan disikat juga. Ya? Saya meyakini begitu. Saya dapat bocoran kira-kira begitu. Karena seperti hari gini tanda tangan fakta integritas saja juga nggak jaminan begitu, karena tetap saja korupsi dilakukan oleh ya menteri dari kalangan-kalangan pemerintahan begitu. Nah, Anda melihatnya harus sekencang apa isi dari pembekalan sebenarnya? Ya ini harapan masyarakat dan juga Anda sebagai pengamat politik. Ya, pembekalan itu menjadi penting agar tahu garis-garis dan batasan-batasan apa yang menjadi kewajiban dari para menteri itu, agar tidak offset gitu ya, agar kerjanya tidak berbelok-belok, agar tetap lurus dan fokus bekerja, itu menjadi penting. Soal nanti mereka korupsi atau tidak itu soal mentalitas. Jadi tergantung mentalitas mereka masing-masing. Kalau kapasitas saya yakin mereka punya lah. Nggak mungkin yang dipanggil itu tidak punya kapasitas. Tetapi kalau soal mentalitas ini, mentalitas korupsi ini yang punya potensi di semua calon menteri maupun wakil menteri. Karena kita punya pengalaman saya gitu ketika menilai, mohon maaf gitu, banyak menteri yang ketika berkunjung ke luar negeri ya membawa istrinya gitu kan, membawa keluarganya. Jadi yang begini-gini jangan lagi gitu loh, jangan lagi dilakukan. Boleh langsung disikat ya Kang Ujang? Ya mestinya kalau ketahuan seperti itu laporkan, mesti disikat saja. Karena tadi rakyat sedang susah, keluarganya misalkan istrinya ikut-ikut kunjungan kemana-mana. Ini sangat disayangkan, ini jangan sampai ada lagi. Artinya pembekalan itu berbekas. Ya kan, bukan hanya di atas kertas gitu loh. Baik. Tapi ini yang sulit juga terkadang menjaga loyalitas begitu kan ya. Dari kalau tadi integritas iya, kapasitas, kapabilitas iya, tidak mungkin orang yang tidak mumpuni dipanggil dan diajak bergabung di kabinet Prabowo. Tapi loyalitas nih yang juga menjadi tanda tanya. Karena kan Anda bilang kalau sudah menjadi pembantu presiden, menjadi menteri, artinya dualitasnya ini harus jadi satu. Jadi hanya ke presiden, partainya harus ditinggalkan. Kalau Anda melihat dari menteri-menteri yang sudah bekerja terdahulu, melihatnya seperti apa untuk membandingkannya dengan kabinet yang sekarang nanti? Ya, saya punya pengalaman, Mbak. Saya kan banyak orang-orang dekat saya gitulah, katakanlah ya yang lebih tua dari saya itu menjadi menteri di kabinet Jokowi Ma'ruf Amin. Saya kenal beberapa gitu. Dan yang dari partai politik itu kan kalau ada kegiatan partai politik kan diminta sumbangan gitu loh. Nah ini kan sebenarnya ini yang berbahaya gitu dalam konteks yang mengapa meminta sumbangan kepada menteri yang itu pasti uangnya dari kementerian gitu kan. Ya ini kan menjadi menurut saya itu jangan dilakukan lagi soal setor menyetor gitu. Tapi sulit tidak terlepas dari itu, Kang. Iya, soalnya kan kadang-kadang ketika dijadikan menteri atau wamen bisa menjadi ATM bagi partai. Oleh karena itu saya katakan tadi Pak Prabowo tahu persis itu. Prabowo tahu persis karena menjadi ATM partai, karena menjadi setoran partai, maka sudah diancam lebih dulu, jangan sampai korupsi, jangan sampai main-main APBN atau APBD, itu udah benar, karena memang fakta-fakta di lapangan menunjukkan ke arah sana gitu loh. Oleh karena itu kita lihat nanti kenyataannya, faktanya, apakah betul-betul ini bisa diimplementasikan di lapangan dalam konteks ketika Prabowo Gibran sudah bekerja begitu. Ya, karena kalau kita lihat kan tadi dari 4 klaster nampaknya parpol sih ya sebenarnya yang paling banyak ya. Yang kalau kita lihat, nah ini supaya menjamin saat sudah menjabat sebagai menteri tidak menjadi ATM partai dan bisa betul-betul fokus kepada presiden. Nah itu dia, sulit tidak sih sebenarnya? Mestinya gini, kalau sudah menjadi menteri, hidupnya harus dihibahkan untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Itu, tetapi memang terkadang lupa, kalau sudah dilantik, ya sudah keren gitu ya, sudah punya jabatan, kadang-kadang lupa yang menjadi prioritas kadang-kadang keluarga gitu loh. Kadang-kadang yang menjadi prioritas kelompoknya. Kelompoknya minta proyek, minta ini gitu kan. Lalu juga yang menjadi prioritas juga kadang-kadang partainya. Ini yang menjadi penyakit. Ini yang harus dikikis, diminimalisir bersama-sama dalam konstruksi kabinet Prabowo Gibran ke depan. Jadi memang harus dirubah.
baik mindset maupun perilaku kita atau pejabat-pejabat kita. Nah, kenapa kita ini tidak pernah berhasil memberantas korupsi? Kalau dalam perspektifnya Burju, kalau saya katakan, karena habitus, kebiasaan, mentalitas kita tidak pernah berubah. Ada reformasi, kita kurang lebih 26 tahun reformasi, kurang lebih juga 79 tahun kita merdeka, tapi mentalitas kita tidak pernah berubah. Buktinya apa? Korupsi makin merajalela kok. Di sana-sini korupsi, dan itu diakui oleh semuanya. Oleh karena itu saya melihat, karena mentalitasnya tidak pernah berubah, maka korupsinya di mana-mana. Yaitu yang menjadi titik tekan Prabowo agar menterinya jangan korupsi. Oleh karena itu mentalitas itu diperbaiki tadi. Yang biasanya salah diperbaiki, yang biasanya tidak baik yang diperbaiki, agar memang betul-betul menteri itu bukan hanya sekedar beauty contest, bukan hanya sekedar ada pembekalan, tapi tidak berbekas. Jadi jangan sampai tadi saya katakan, jangan sampai pembekalan itu hanya masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tidak betul-betul ditaati. Oleh karena itu kalau sudah menjadi menteri tadi hidupnya dihibahkan untuk kepentingan masyarakat bangsa mereka, lupakan kepentingan yang lain, lupakan kepentingan diri, keluarga, dan lain-lain. Nah, kalau itu bisa dilakukan, gitu ya, kalau itu bisa dilakukan, maka saya optimis. Tetapi ya agak berat lah, karena jabatan itu kan gangguannya banyak. Jabatan itu gangguannya sangat besar. Namanya juga di situ ada power, ada kesempatan, ada uang, ya cenderung manusia bisa tergelincir. Takutnya dianggap tidak tahu terima kasih begitu ya, sudah diberikan jalan untuk ada di posisi tertentu, posisi menteri mungkin begitu, tapi tidak look back lagi ke parpolnya. Betul, jangankan posisi menteri atau wakil menteri, posisi-posisi di alat kelengkapan DPR itu di sana di parlemen, itu juga kalau mau jadi pimpinan juga ada setor-menyetornya. Jadi kita ini budaya-budaya gini yang sebenarnya tidak sehat, yang sebenarnya terjadi di kalangan pejabat. Cuma diam-diam dan tidak mengakui gitu. Padahal bisik-bisik itu ya berhembus ke sana kemari kira-kira. Baik. Ini kalau tadi informasi juga dari rekan di lapangan, ini ternyata tidak hanya calon-calon menteri atau calon wamen dan kepala lembaga saja yang sudah dipanggil 2 hari kemarin ke Kartanegara yang hadir, tapi juga ada kader-kader partai begitu yang mendapatkan pembekalan. Anda melihatnya ini sesuatu hal baru dan baik untuk kedepannya, untuk mengawasi juga jalannya kabinet Prabowo, ada hubungannya tidak sih, Kang? Ya, saya sih bagus-bagus saja ya, karena menteri itu harus punya lingkaran. Harus punya inner circle. Nah, inner circle kan butuh pembekalan juga dong. Butuh masukan-masukan, butuh rambu-rambu. Agar tidak offset, agar tidak salah jalan, agar tidak tergoda, kan itu. Jadi dalam konteks, saya sih sepakat-sepakat saja kalau ada misalkan dari internal partai yang minta dibekali juga kan. Karena ini menjadi penting dalam konteks untuk menyepakati bersama rambu-rambu aturan yang harus dilakukan bersama ya ke depan. Apa yang menjadi larangan, apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi perintah, itu kan harus dipilah-pilah agar memang ya tadi baik menterinya maupun pasukan-pasukannya itu betul-betul satu irama untuk bekerja lebih baik. Tapi kalau dari secara keseluruhan melihat 108 orang yang sudah dipanggil selama 2 hari kemarin dan mereka datang hari ini ke Hambalang, janji kabinet Zaken ini akan direalisasikan oleh Prabowo. Anda melihatnya bagaimana, Kang? Ya, kita husnudon saja, husnudon dulu. Makanya kita lihat nanti ketika diumumkan, apakah mayoritas dari ahli gitu, apakah mayoritas dari partai politik, kan kita akan bisa nilai bersama. Ya, kita berharap kabinetnya betul-betul Zaken agar memang tadi kalau Zaken kan independen, kalau Zaken kan memang tidak terkait dengan partai, ya tidak punya beban lah, tidak punya conflict of interest, langsung bosnya adalah Pak Presiden gitu, bukan ketua umum partai. Jadi kita berharap memang apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu betul-betul direalisasikan dengan membentuk Zaken kabinet itu. Makanya nanti kita lihat biasanya gitu ya, mereka akan mengatakan juga bahwa orang partai itu adalah juga profesional. Ya memang betul. Di partai juga banyak orang yang ahli pemerintahan, ahli politik, gitu ya, ahli hukum, yang ahli investasi, ahli kemaritiman, memang banyak. Tapi kita lihat-lihat saja juga, banyak juga yang murni politisi dari partai itu. Oleh karena itu, kita nilai bersama agar objektif, nanti ketika sudah diumumkan, apakah memang yang dari ahli itu, yang dari pakar itu, yang betul-betul profesional itu lebih dominan atau lebih banyak, atau lebih besar kuantitasnya dibandingkan dengan
Yang non kalangan partai profesional. politik. Oh, dari partai politik. Oke, baik. Nah, kembali lagi ke klaster apa namanya? Klaster, ada 4 klaster yang dibagi di kabinet Prabowo ini, parpol, profesional, loyalis dan juga relawan. Kita mau menyoroti orang-orang yang datang dari kalangan non parpol, mungkin mereka dari kalangan public figure begitu atau selebritas. Apa yang harus mereka miliki sebenarnya? Tidak cukup sebenarnya dengan pembekalan ini, Anda lihat. Apalagi yang harus dimiliki oleh orang-orang yang dipanggil ini? Ya, pertama tentu harus mampu menjawab ya pertanyaan publik yang meragukan ya selebritas itu menempati posisi wakil menteri. Sama contohlah Mas Komeng di DPD ya, Dewan Perwakilan Daerah, mengatakan, kok saya ditimpan di komite pertanian gitu ya, kenapa nggak di komite budaya, saya harus belajar kemana kan gitu kan. Ya artinya memang harus belajar, harus mereka-mereka yang dari selebritis itu, dari influencer itu yang memang tidak mengetahui keahliannya apa yang dimiliki misalkan gitu ya, tidak punya pengalaman juga di politik tapi sudah mensukseskan katakanlah Prabowo Gibran, maka harus banyak belajar. Kalau belajar kemana? Ya tentu ke pakarnya, ke ahlinya. Dan di Indonesia semua ada kok, semua jagoan-jagoan kepakarannya itu ada. Cuma kepakaran itu dimanfaatkan tidak oleh negara atau oleh kita semua. Saya rasa semua putra-putri bangsa ini bisa belajar kok. Saya juga tiap hari masih belajar kan. 17 tahun jadi dosen juga masih terus belajar, bahkan tiap hari kita belajar. Karena itu apalagi yang jadi wamen dari selebritis, dari influencer, harus banyak belajar dan belajarnya harus lebih banyak, kira-kira seperti itu. Dan juga kalau merasa tidak perform, seharusnya bisa legowo mundur sebelum kena reshuffle ya, atau sebelum kena sikat ya, Kang Ujang? Ya mestinya begitu, cuma kan ya namanya juga ini belum dilantik, ya belum merasakan mobil dinas, belum merasakan jas yang mewah gitu ya, fasilitas rumah dan lain sebagainya. Saya rasa kalau sudah duduk nggak mundur, nggak mau mundur lah. Nggak ada itu menteri wamen yang sudah enak tahu-tahu mundur. Bahkan mohon maaf ya, menteri-menteri atau wakil menteri yang kinerjanya buruk pun nanti dianggap sukses versi dirinya sendiri gitu, dianggap bagus versi dirinya sendiri, walaupun versi publik mengatakan itu jelek, walaupun itu tidak perform, walaupun itu memble. Ya karena memang di kita ini mohon maaf ya, soal moralitas, soal etika, soal mengakui kekurangan diri itu tidak pernah mohon maaf diakui oleh siapapun di antara kita. Kita ini lebih condong menonjolkan diri kita walaupun kita tidak ahli, kadang-kadang begitu. Ya, mungkin satu poin syaratnya lagi, moralitas juga harus ditambahkan mungkin ya, Kang Ujang ya. Ya penting, moralitasnya menjadi acuan, referensi utama dalam konteks kita bertindak. Ya kalau misalkan disumpah ya dari jabatan sebagai calon menteri dan wakil menteri itu kan harus memegang etika moralitas itu. Kalau enggak ya buat apa menjadi pejabat kalau tidak menggunakan moralitas itu. Dan penyakit kita ini kan tadi tidak pernah menggunakan moralitas sebagai standar kita dalam berperilaku. Baik, semoga itu ada di pembekalan nanti. Kang Ujang, kita kembali lagi ke dampaknya kabinet gemuk ini kepada anggaran APBN nantinya. Apa yang Anda lihat yang paling berdampak nanti pergeseran besaran APBN dari kabinet gemuk Prabowo ini? Ya kan tinggal bisa dinilai, bisa dikalkulasi ya. Pasti nanti juga banyak tuh mungkin keluar di TikTok kan. Jumlah tunjangan menteri, wakil menteri sekian, mobil dinasnya sekian, rumah dinasnya sekian, misalkan gajinya sekian, ya kan. Pasti itu akan muncul juga, kemungkinan akan diulik-ulik oleh netizen gitu kan. Ya tinggal dilihat saja nanti ya dalam setahun berapa, dalam 5 tahun berapa, itu kan akan kelihatan. Kalau dari sisi legislatifnya nanti Kang Ujang, karena kalau kita lihat ini pasti sedikit banyak atau akan udah jelas akan berdampak juga pada komisi-komisi di DPR yang bisa bertambah mungkin jumlahnya atau seperti apa? Ya komisi di DPR kan sudah bertambah itu, sudah jadi 13 komisi. Jadi sudah ada 13 komisi, ya konsekuensi dari tadi melebarnya atau luasnya atau gemuknya kabinet Prabowo Gibran. Jadi suka tidak suka, senang tidak senang, karena DPR itu mitra kerja dari eksekutif, mitra kerja dari pemerintah, ya ketika menterinya bertambah, ya maka AKD-nya pun, alat kelengkapan dewannya pun, termasuk komisi pun bertambah. Seperti itu, dan sudah ditambah menjadi 13 komisi. Ya, oke, baik.
Kalau Anda membandingkan dengan negara-negara besar lainnya begitu, Amerika Serikat misalnya contohnya, kabinetnya ini ramping, tapi kita menjaga di kabinet yang gemuk ini bisa tetap efektif jalannya, seperti apa Kang Ujang? Ya di kita ini kan coba-coba dan uji coba terus gitu. Nah, kalau Amerika ini kan walaupun multi partai tapi partainya dua, Partai Republik dan Demokrat gitu. Dan mereka walaupun presidensial, kontrol dari yang kalah itu tinggi. Kalau Republik menang ya Demokratnya oposisi gitu. Begitu juga sebaliknya. Nah kalau di kita ini kan koalisi yang sama-sama ingin happy, koalisi yang ingin sama-sama enak semua gitu. Makanya sekarang masih belum ada partai yang jelas betul-betul memposisikan diri sebagai oposisi. Jadi ya karena kita multi partai yang cenderung kompromistis, yang cenderung ya apa namanya berbicara soal ya kekuasaan, berbicara soal jabatan gitu. Yang penting masuk dulu, yang penting berkuasa dulu. Makanya tidak aneh, tidak heran ketika partai-partai yang kalah pun gitu ya dari kubu 01 dan 03 katakanlah, itu juga merapat gabung dengan koalisi yang menang. Gabung masuk Kim, makanya Kim itu disebut Kim Plus. Oleh karena itu tadi di kita ini ya serba cair saja, serba apa namanya, serba dinamis saja, bisa berubah setiap saat dalam konteks dinamika politik kita begitu. Baik, baik. Dinamis, cair untuk kepentingan bersama dan sama-sama happy begitu ya Kang Ujang? Ya catatan saya yang penting bagaimana rakyat happy nih. Jangan sampai elitnya happy, rakyatnya menderita. Ya makanya tadi Pak Prabowo kan punya makan siang bergizi gratis. Ya mungkin itu juga agar anak-anak Indonesia happy. Ya sekarang bagaimana misalkan yang pengangguran, punya pekerjaan, yang apa namanya yang miskin, bisa makan. Itu kan tugas banyak dan tugas besar dari pemerintah ke depan. Jadi jangan sampai tadi rame-rame pemanggilan calon menteri dan menteri, rame-rame pembekalan. Tahu-tahu rakyat dibiarkan menderita. Ini jangan sampai terjadi gitu. Ini peringatan dari kita semua ya, teman-teman media, teman-teman akademisi, bahwa sejatinya ketika Pak Prabowo Gibran diamanahi sebagai jadi presiden dan wakil presiden, maka tugasnya adalah mensejahterakan masyarakat. Karena jangan sampai begini, saya kok aneh gitu ya. Kita disebut negara kaya katanya. Kita tidur di atas emas, batu bara, bauksit, minyak bumi, semualah ada gitu, biji besi gitu ya. Tapi kok rakyatnya miskin? Tapi kok rakyatnya menderita, tapi kok masyarakatnya masih banyak yang kena stunting, masyarakatnya masih rata-rata pendidikannya belum lulus SMP. Karena ini kan aneh, ini kan negeri paradoks, negeri anomali yang mestinya, mohon maaf ya, dijawab tantangan ini oleh pemerintahan ke depan untuk betul-betul bekerja demi kepentingan masyarakat. Baik. Nah ini masyarakat juga kan sebenarnya melihat dari saat pelantikan wakil rakyat kita kemarin begitu. Fungsi dari legislatif yaitu fungsi kontrol ini yang menjadi sorotan juga bagi masyarakat, bagi publik. Nah dengan kondisi yang saat ini begitu, dengan kabinet yang gemuk, kontrolnya nanti akan lebih sulitkah atau seperti apa bisa efektif begitu? Ya agak sulit untuk mengontrol yang keras ya. Kalau kontrol lembek ya mungkin ya. Kalau kontrol tipis-tipis oke lah. Tapi kalau kontrol yang keras tidak mungkin. Saya beri contoh pengalaman ya dalam kita berdemokrasi. Partai Gerindra ketika menjadi oposisi di kabinet atau pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin yang pertama, Jokowi JK ya. Itu apa? Positioningnya oposisi. Maka pemainnya yang dimajukan adalah Pak Fadlizon sebagai gelandang serang oposisi kan, yang saling mengkritisi jalannya pemerintahan Jokowi JK, dan itu bagus. Fadlizon memerankan diri sebagai ketika itu wakil ketua DPR yang luar biasa mengkritisi kebijakan pemerintah, sangat keras, sangat lincah gitu, manuvernya sangat oke, dan itu disukai oleh rakyat, dan bersama-sama Pak Fahri Hamzah. Dan itu menjadi idola gitu dalam konteks parlemen mengkritisi ketika itu. Tetapi di periode kedua, ketika Pak Prabowo-nya masuk ke pemerintahan, katakanlah ya, suka tidak suka, tidak bisa lagi mengkritisi. Ya, lebih maka pemainnya berganti. Pemainnya berganti. Pemainnya adalah Pak Profesor Dasko kan? Ya. Pak Dasko yang menjadi wakil ketua DPR dari Partai Gerindra. Jadi komposisi pemainnya juga berbeda. Maka ya dalam konteks itu ketika sudah berkoalisi ya tidak ada kritisi lagi. Kalau sudah berkoalisi ya pemainnya juga berubah.
itu adalah etika ketika berkoalisi. Masa berkoalisi keras, maka koalisi menghantam pemerintah kan lucu. Tapi saya meyakini ada sih kritik-kritik, tapi kritik tipis-tipis kalau bahasa saya, kalau bahasa anak muda begitu. Kalau kritik keras, saya rasa tidak sulit dilakukan karena pasti akan membuat Pak Presiden juga marah. Lalu ada pengalaman juga di zaman Pak SBY. Ketika itu PKS menjadi partai koalisi pemerintah. Tahu-tahu menjelang pemilu sangat keras, mengkritisi pemerintah, itu SBY dikritisi habis-habisan oleh PKS karena menjelang pemilu. Mungkin PKS juga butuh pencitraan gitu. Akhirnya yang terjadi apa? Akhirnya kan Presiden PKS-nya Pak Lutfi Hasan Ishak dipenjara. Kena kasus gitu loh. Oleh karena itu ya pemerintah juga tidak akan nyaman. Pemerintah SBY juga ketika ada partai koalisi gitu ya di dalam tapi mengkritisi. Dan itu keras. Dan itu untuk kepentingan pemilu. Akhirnya ya tanda petik disikat juga gitu loh. Nah dalam pengalaman seperti itulah di pemerintahan sebelumnya yang harus menjadi catatan kita bersama. Dan catatan bagi mereka, para menteri maupun partai politik. Baik, melihat pengalaman-pengalaman kemarin dengan komposisi koalisi dan oposisi yang sekarang, Anda melihatnya seperti apa? Controlling ini bisa bakal semakin lemahkah begitu untuk menilai atau untuk mengawasi kinerja Kabinet Prabowo Gibran yang sekarang nanti? Ya, konsekuensi berkoalisi adalah bersahabat, berkawan, berteman. Tentu dalam bersahabat itu ya ada nanti kritik-kritik tipis-tipis, kritik kecil gitu ya. Ada jab, ya kan, ada pukul dikit, mundur dikit, maju lagi, ya biasalah itu permainan-permainan itu akan dimainkan. Karena begini, dalam konteks di parlemen juga, partai politik itu walaupun berkoalisi, pasti akan ingin mendapatkan perhatian publik, ingin mendapatkan citra yang positif ke masyarakat. Maka nanti juga akan dimainkan skema-skema di satu sisi mendukung pemerintah ya di saat yang lain juga partai politik harus mendapatkan perhatian publik. Pasti itu dilakukan. Jadi cara ngejab pemerintah gitu, mukul sedikit, mengkritik sedikit, mundur lagi, tarik ulur, pasti terjadi. Tapi bagi saya kalau sudah berkoalisi kritiknya pasti kritik yang standar-standar saja, kira-kira begitu. Kritik yang standar-standar saja begitu ya. Tidak bisa menjadi kritik yang memang bisa langsung jab strike jika memang harus ada kondisi harus dikontrol. Ya tidak bisa kritik keras. Tadi kalau kritik keras pasti akan dikerjai juga seperti PKS di masa lalu begitu pasti. Wah ini kartu mulu, ini loh kasus-kasus mulu gitu kan. Nah kenapa? Kalau nggak komitmen kok di pemerintah mengkritik, enak seenaknya dewe gitu kan? Akan kira-kira begitu, enak di kamu, nggak enak di kita kan gitu. Pasti pemerintah juga punya catatan-catatan terkait dengan persoalan hal-hal yang seperti itu. Oke. Ini kalau kita melihat PKS dan Nasdem juga yang anggota Kimples, Anda melihatnya bagaimana dengan formasi kabinet ini, Kang Ujang? Ya kita tunggu lah ya, karena kan PKS sudah bertemu dengan Pak Prabowo kan. Kita tunggu apakah nanti dalam perjalanannya sebelum pelantikan apakah masuk kabinet atau tidak gitu ya. Kan masih ada waktu gitu. Soal Nasdem kan sikapnya sudah mengatakan bahwa Nasdem adalah masuk pemerintahan Prabowo Gibran tapi tidak mau masuk kabinet. Tapi kalau kita perhatikan nih, ada tokoh-tokoh yang dipanggil Prabowo juga, itu yang di-endorse oleh Partai Nasdem tapi dari profesional gitu. Tapi saya tidak mau sebutkan kira-kira begitu, ada lah kira-kira. Ada ya? Sebenarnya sudah ada. Ya. Baik itu untuk PKS dan Nasdem gitu. Nah ini tadi ada informasi juga dari rekan di lapangan juga, ini ada usulan kandidat dari PDIP juga sebenarnya juga ada. Nah Anda melihatnya akan seperti apa peluangnya? Ya kemarin kita tahu Pak Pramono Anung bertemu dengan Pak Presiden kan. Kalau bahasa saya menjadi mediator ya, menjadi perantara ya antara PDIP atau Megawati dengan Pak Prabowo. Saya meyakini ini masih nego-nego nih. Kenapa belum diumumkan? Kenapa? Saya melihat kelihatannya Pak Prabowo melihat kebatinan Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi ini kan hubungannya sedang tidak baik dengan PDIP. Jadi Pak Prabowo dimenangkan oleh Pak Jokowi gitu ya. Tahu-tahu PDIP masuk dan itu kan akan menggeser Pak Jokowi. Harus jaga perasaan jadinya ini. Nah, iya. Kebatinan inilah sebenarnya yang sedang dijaga oleh Pak Prabowo gitu. Di satu sisi ingin memasukkan PDIP, tapi di saat yang lain gitu ya, di sisi yang lain Pak Jokowi kelihatannya juga ya tentu tidak enak kalau PDIP masuk, kira-kira begitulah. Nah, ini bisa jadi sudah menjadi presiden yang nggak enak tidak sih di mata masyarakat kalau memang PDIP sebenarnya
sudah ada nih sebenarnya kandidat memanggil Pramono Anung juga, ini ada apa ini di awal, sementara Prabowo yang ingin menjalankan kabinet yang berbeda begitu, yang bersih, yang zakon kabinet, juga harus menjaga perasaan Jokowi. Melihatnya seperti apa di mata publik nanti, di mata politik ini? Ya tentu Pak Prabowo harus menjelaskan itu kepada publik bahwa sejatinya dalam konteks menyusun kabinet itu kan tadi walaupun punya hak prerogatif, punya hak powerful, tapi kan harus mempertimbangkan banyak hal. Nah, tadi pertimbangan PDIP menjadi penting bagi Prabowo, Pak Jokowi juga menjadi penting. Jadi inilah yang sedang diramu oleh Pak Prabowo untuk mencari jalan keluar. Win-win solution terkait dengan persoalan ini. Oleh karena itu ya jawaban ke publik itu ya harus rasional, harus sederhana, harus argumentatif, dan tadi bahwa sejatinya ketika menyusun kabinet ya kalau bisa independen, kalau bisa powerful, tapi suka tidak suka lah namanya juga membutuhkan banyak kekuatan, banyak dukungan, maka tidak bisa juga misalkan ingin memasukkan PDIP tapi mengesampingkan Pak Jokowi, kan nggak enak. Atau mengesampingkan Pak Jokowi lalu memasukkan PDIP, tapi akan ada di Pak Prabowo pasti akan di posisi mencari win-win solution lah, kira-kira begitu. Oke, win-win solution. Karena tidak mau memulai sesuatu dengan awal yang nggak enak ya, Kang Ujang ya. Baik. Ya. Baik Kang Ujang. Kita kalau melihat dari kembali lagi ke klaster-klaster ini tadi ya, parpol, profesional, loyalitas, dan relawan. Ini memang jadi bagian atau syarat untuk bisa terbentuknya kabinet zakon. Seperti apa Anda melihat ya? Atau ada hal lain sebenarnya? Karena kan sebenarnya kalau zakon profesional gitu. Ya kalau kita mau membentuk kabinet zakon, maka akan dicari argumentasi bahwa nanti menteri-menteri dari parpol pun yang zakon gitu, yang ahli kan gitu. Pasti akan dicari nih, pasti akan dikalkulasi mana-mana menteri yang didorong direkomendasi partai itu betul-betul juga menteri parpol yang ahli di bidang tertentu, biasanya begitu, untuk tadi memperkuat istilah zakon kabinet. Yang kedua tentu juga akan dicari kan loyalis Pak Prabowo juga yang zakon juga, yang ahli juga di bidangnya mungkin. Yang lalu juga kita akan menyaksikan juga pasti nanti akan didorong juga relawan-relawan tim sukses juga yang dianggap dia ahli juga. Pasti itu akan muncul, perdebatan itu akan muncul. Karena tadi konsepsi zakon kabinet itu sudah terlanjur didorong oleh Prabowo Gibran, maka di saat yang sama ya paling tidak harus menjadi persepsi mayoritas. Paling tidak harus menjadi terjadi implementasi di lapangan begitu. Baik dari unsur parpol maupun unsur tadi ahlinya yang murni itu sendiri, maupun dari kalangan loyalis maupun tim ses dan relawan, pasti nanti akan ditarik skema bahwa mereka adalah orang-orang yang betul-betul profesional gitu. Tapi dari 4 klaster tadi. Ya. Oke. Nah Kang Ujang, kembali kalau dari PDIP, PKS, dan Nasdem ini kan nampaknya kan belum muncul nih orangnya dari 2 hari kemarin. Tapi kalau kita fokus ke PDIP, karena sebenarnya sudah ada pertemuan juga kan Prabowo dan juga Megawati. Jika ya pertemuan Prabowo dan Megawati ini kan akan berlangsung begitu ya sebelum pelantikan nanti. Nah, jika dari PDIP akhirnya sampai last minute ini tidak ada, seperti apa kita melihatnya? Kalau saya sih ada skema kedua. Skema kedua itu adalah skema pertama tadi masuk saat ini. Kalau tidak masuk, berarti ada skema kedua. Apa? Skema kedua itu nanti masuknya di tengah jalan. Oke. Jadi nanti menunggu reshuffle, gitu kan? Ya menunggu antara di bulan Oktober sampai bulan Juli lah, kira-kira begitu. Jadi sambil menata kabinet, sambil menata eksekutif lah, pemerintahan, maka PDIP punya peluang juga untuk masuk ketika Pak Jokowinya juga sudah tidak jadi presiden. Ketika secara psikologis tidak ada yang terluka. Sudah jauh dari lingkaran istana kan, karena memang posisinya sudah purna tugas. Jadi di situ saya melihat ada skema kedua yang bisa saja diambil gitu. Kalau skema pertama itu tidak terjadi, maka skema kedua yang mungkin dilakukan. Oke, kalau skema kedua ini kita anggap ini adalah lewat jalur reshuffle begitu. Artinya ini harus sesuai dengan performa
menteri juga begitu kan? Kalau kenyataannya tidak ada yang harus di-reshuffle, bagaimana dengan nasib PDIP? Jika menggunakan skema kedua? Ya tetap saja ada kompromi-kompromi kok. Nggak mungkin politik itu saklek, nggak mungkin. Politik itu prinsipnya lentur. Politik itu prinsipnya dinamis dan cenderung bisa dimainkan, kira-kira begitu kalau bahasa politisi. Jadi ya Pak Prabowo kan kebutuhannya merangkul semuanya. Kalau PDIP ingin masuk ya pasti dimasukkan, kan kira-kira begitu. Kalau yang tidak ingin masuk pun Pak Prabowo mengajak, apalagi mau gitu. Jadi saya melihat ya ke depan itu ya kalau PDIP mau masuk di tengah jalan pasti akan ada reshuffle. Dan tidak mungkin begini Mbak Cakri ya, nggak mungkin itu kabinet itu beres-beres aja. Nggak mungkin kabinet itu bagus-bagus aja, nggak mungkin. Terus nggak mungkin menteri-menteri itu misalkan nggak tersandung korupsi, nggak mungkin juga. Karena kalau misalkan kabinetnya bersih, baik-baik saja, nggak ada juga pemberitaan yang seksi di mata publik. Justru kalau nanti ada pemberantasan korupsi yang kuat, ada menterinya yang tersandung korupsi lalu disikat oleh Pak Prabowo, itu kan menguntungkan pemerintahan Prabowo juga. Bahwa memang penegakan hukum jalan gitu loh. Jadi saya meyakini bahwa dalam katakanlah 6 bulan pertama, 1 tahun pertama juga akan ada dinamika perubahan di kabinet. Saya yakin itu. Kalau seandainya PDIP belum masuk saat ini. Kalau dengan PKS dan Nasdem tidak akan last minute ya kalau Anda melihatnya? Ya kan PKS sudah ketemu. Saya tidak tahu dealnya apa kan, kesepakatannya apa yang belum tuntas dengan Pak Prabowo. Ya kalau Nasdem kan sudah ada nama tadi Kang Ujang bilang ya. Ya, nge-endorse lah ya. Memang tidak menyodorkan nama, tapi mengendorse nama tertentu. Ya, kira-kira bisik-bisik begitulah. Baik. Tapi kalau dari keseluruhan kabinet yang dibentuk oleh Prabowo ini, pola pemerintahannya akan mengikuti sama tidak dengan Jokowi? Kalau kita mengingat Prabowo sempat menyatakan Jokowi adalah guru politik bagi Prabowo begitu. Akan sama tidak sih, Kang? Kalau Pak Prabowo lebih taktis, sifatnya garis lurus saja to the point gitu. Ya kalau yang korupsi sikat gitu lah, kalau nggak benar ya diingatkan gitu kan. Karena background militernya. Ya, jadi ya taktis saja, jadi garis lurus saja, memang simpel-simpel saja. Dan menurut saya memang kerja harus begitu, karena tidak lagi harus peragu, misalkan tidak lagi harus tanda petik apa yang dikatakan A, yang dikerjakannya B, lalu misalkan ngesen ke kiri belok ke kanan gitu kan. Tidak seperti itu Pak Prabowo itu. Jadi akan konsisten saja untuk bekerja tadi, merealisasikan janji-janji kampanyenya. Karena kalau janji kampanye tidak bisa direalisasikan, itu kan akan ada backfire kepada Pak Prabowo. Jadi sekuat mungkin Pak Prabowo akan berbuat yang baik untuk tadi merealisasikan janji-janjinya dengan didorong kinerja menteri yang bagus, mestinya ke sana. Baik. Kang Ujang, terakhir singkat, optimisme Anda sebagai pengamat politik juga dan juga sebagai kita masyarakat juga melihat akan seperti apa berjalannya kabinet di pemerintahan Prabowo Gibran ini, Kang? Ya, saya tetap, walaupun saya misalkan menilai mereka-mereka yang dipanggil juga banyak yang ya kurang bersih juga, artinya pernah tersangkut penyebutan persoalan hukum masa lalu gitu ya. Tapi mungkin Pak Prabowo ingin memberikan kesempatan, tanda tangan fakta integritas untuk tidak korupsi, untuk tidak main-main anggaran. Ketika nanti main-main disikat, itu sudah bagus. Ya oleh karena itu saya melihat kita optimis saja, kita beri kesempatan. Kalau kita bicara ideal, tidak ada yang ideal. Kalau kita bicara manusia pasti banyak bolongnya, banyak minusnya, karena bukan malaikat. Pasti juga kalau kita bicara kinerja pasti juga ada yang bolong, ada yang bagus, ya kan, ada yang setengah bagus. Oleh karena itu tetap kita beri kesempatan dulu saja mereka untuk bekerja dengan baik dalam 3-4 bulan atau 100 hari, baru kita nilai bersama-sama, baru kita ukur kinerjanya sehingga kita lebih objektif dalam konteks mengawasi dan menilai formasi dan kinerja mereka itu. Sesuai tadi ada formula yang sudah kita sampaikan tadi, ada kapasitas, kualitas, loyalitas, leadership, dan juga punya jalur komunikasi yang baik antara
masyarakat dan juga ke presidennya. Baik, Kang Ujang, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih untuk waktunya bersama Nusantara TV. Selamat beraktivitas kembali. Sama-sama, Mbak Cakri. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikian perbincangan kita dengan pengamat